Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Wanda di kelas virtual. Pada video kali ini Pak Wanda akan menjelaskan tentang mata pelajaran PKM. Mohon maaf videonya selalu tertunda karena ada kesalahan teknis dalam pengeditan. Jadi di sini Pak Wanda akan menjelaskan mata pelajaran PKM bab 3. Teman-teman semua yang sudah memegang PDF-nya bisa dibuka kembali. Wanda akan menjelaskan secara singkat saja karena pada materi bab 3 ini sedikit mengulang tentang bab pertama, yaitu tentang sejarah perkembangannya Muhammadiyah. Ada beberapa bidang yang mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah. Yang pertama, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik. Tentu saja di bidang keagamaan tentu berawal dari banyaknya tradisi-tradisi keagamaan yang menyimpang waktu itu menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan menyimpangnya itu terlalu jauh sehingga bisa menghilangkan akidah seorang muslim, yaitu tentang TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Tahayul itu ya percaya dengan hal-hal mistis yang bisa memberikan kekuatan. Nah, bid'ah adalah suatu ibadah yang dibuat-buat. Khurafat hampir sama, syirik pun juga demikian. Itu bidang keagamaan. Sedangkan bidang ekonomi, karena mayoritas penduduk umat Islam saat itu atau penduduk Indonesia saat itu adalah kemiskinan, jadi untuk mengembangkan ekonomi waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu istilahnya mendapatkan diskriminatif ya, istilahnya ketika ingin membangun bidang ekonomi. Di sini diketerangkan bahwasanya pengaruh kolonialisme dan diskriminatif menjadikan sebagian umat Islam tersisihkan. Nah, jadi di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin melakukan perdagangan dan lain sebagainya. Itu bidang ekonomi. Bidang pendidikan, ini karena dulu banyak sekali pondok pesantren yang berasaskan Islam, namun tidak disisipi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ataupun yang umum. Disinilah Ahmad Dahlan waktu itu berkesempatan menjadi pengajar di sekolah Belanda. Beliau menyisipkan pelajaran Islam dan tentu ada yang tertarik. Nah, maka dari itu beliau mulai mendirikan sekolah-sekolah ataupun sekolahan yang berbasis Islam namun tidak melupakan ilmu-ilmu umum. Nah, dan itulah yang sedikit mungkin ditentang oleh kiai-kiai waktu itu. Nah, karena dianggap pendidikannya seperti pendidikan Belanda, padahal pendidikan Belanda itu tidak ada pendidikan keagamaan. Nah, sedangkan pendidikan Islam ataupun pondok pesantren itu hanya Islam saja, tidak ada ilmunya. Maka dari kedua lembaga pendidikan itu dijadikan satu. Itulah tujuan dari Ahmad Dahlan. Bidang politik, tentunya imperialisme dan kolonialisme telah membuat masyarakat tak berdaya. Masyarakat tidak diberikan kesempatan sedikit pun untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang dapat memperbaiki nasib bangsanya. Belanda cukup cerdik dalam memecah belah masyarakat Indonesia. Keempat bidang yang telah diurutkan di atas merupakan suatu gambaran terkait persoalan-persoalan yang tersebut diberikan berlarut-larut. Maka diperlukan suatu obat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satunya adalah dengan organisasi. Nah, maka di sini mulai terbentuklah atau mulai bergabunglah dengan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo. Nah, itu nanti akan Pak Wanda jelaskan di lain hal. Sebab-sebab subjektif dan objektif berdirinya Muhammadiyah. Faktor subjektif jelas artikulasi dari penyebab lahirnya Muhammadiyah didasari oleh kegelisahan diri Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Faktor objektif adalah terdapat beberapa faktor objektif ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama persoalan internal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bagaimana agama Islam bisa dijalankan dengan menebankan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, semakin merosotnya kondisi umat Islam baik dalam bidang ekonomi, politik. Yang ketiga, tidak efisiensinya lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren sehingga lulusannya belum dapat mengemban misi selaku khalifah Allah di atas muka bumi. Keempat, tidak adanya jalinan ukhuwah Islamiyah ataupun persatuan Islam ya, ukhuwah Islamiyah itu.
Sementara faktor eksternal yang dimaksud adalah pertama adalah kolonialisme dan imperialisme yang sangat menyengsarakan. Yang kedua adalah adanya gerakan Kristen dari pemerintahan Belanda. Yang ketiga, sikap para cendekiawan yang telah mendapatkan pendidikan barat Islam menganggap Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Yang keempat, adanya pengaruh dari reformasi modernisasi Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Itu adalah faktor subjektif dan faktor objektif yang mempengaruhi latar belakang berdirinya Islam ataupun berdirinya Muhammadiyah waktu itu. Nah, teman-teman semua tentunya materi-materi berikut teman-teman bisa baca sendiri. Intinya Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan kekuatan Islam bersatu. Yuk, mari kita mendirikan lembaga pendidikan Islam yang hanya tidak berbau pesantren ataupun yang hanya mengedepankan nilai-nilai Islam, tapi juga nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu umum yang lain agar lulusan-lulusan itu bisa bersaing. Ayo yuk kita didik nih anak-anak semua, kita berikan mereka pendidikan yang murah, dan dengan begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merangkul cendekiawan yang lulusan dari barat-barat namun berbasis Islam untuk mendirikan sekolah agar anak-anak miskin ataupun yang kurang mampu bisa menyerap ilmu dengan baik. Harapannya ke depan, masa depan Indonesia memiliki lulusan-lulusan yang bisa berkompetensi dengan Belanda ataupun bisa berdiplomasi ataupun bisa membuat istilahnya persatuan Islam yang cendekiawan ataupun bisa mendirikan perusahaan-perusahaan kalau bidang dalam ekonomi. Nah, itu saja mengenai bab 3 teman-teman semua. Tentu video ini tidak begitu menjelaskan. Silakan teman-teman apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Terima kasih, video ini Pak Wanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.